Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Dwi Rahayu dengan NIM 1803849 dari kelas 6 CPG SD, Perencanaan Pembelajaran di SD, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Acep Puswan MPD dan Ibu Gia Nikawanti PSI MPD. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran, yang kedua, tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran, yang ketiga, manfaat perencanaan pembelajaran, yang keempat, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran, dan yang kelima, model-model perencanaan pembelajaran. Kita masuk topik yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembelajaran menurut sumber Fahri 2020. Pengertian menurut Brands berpendapat bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu sistem yang berisi prosedur untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang konsisten dan reliabel. Menurut Ricci, berpendapat bahwa perencanaan pembelajaran adalah ilmu yang merancang detail secara spesifik dan untuk pengembangan, evaluasi, dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pengetahuan di antara satuan besar dan kecil persoalan pokok. Maka dapat disimpulkan, perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang direncanakan dalam hubungannya dengan proses belajar, mengajar, atau pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran menurut Nasution 2017. Tujuan, upaya membuat perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Melalui perbaikan pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh perancang pembelajaran. Lalu ada fungsi. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur. Yang kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan. Menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendorong yang diperlukan akan mudah diidentifikasi dan bagaimana mengelolanya sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi. Lalu selanjutnya ada memetakan indikator hasil belajar. Memetakan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapainya yaitu melalui perencanaan yang matang. Guru sudah memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang dilakukannya. Lalu yang terakhir ada mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran, yaitu melalui perencanaan segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan pembelajaran sudah dikomunikasikan. Selanjutnya yaitu ada manfaat perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada dapat memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan akurat, dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Oleh karena itu, akan terhindar dari keberhasilan yang sifatnya untung-untungan. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dengan perencanaan yang matang, maka segala kemungkinan dan masalah yang akan timbul dapat diantisipasi, sehingga dapat diprediksi pula jalan penyelesaiannya. Yang ketiga ada untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Dengan perencanaan yang tepat, maka guru dapat menentukan sumber-sumber belajar yang dianggap tepat untuk mempelajari suatu bahan pembelajaran. Dan yang terakhir ada membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Dengan perencanaan yang baik, maka pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya. Prinsip perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru. Yang kedua, membatasi sasaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu ada model-model perencanaan pembelajaran. Model yang pertama adalah model ADIE atau Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. Muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Weiser dan Molenda. Salah satu fungsinya yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif.
dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Lalu model yang kedua ada model CAM. Model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAM merupakan model yang membentuk siklus. Menurut CAM, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Sekian, terima kasih. Penjelasan yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan.